Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas pesta nama dan selamat atas hari ulang tahun Paroki Santa Monica yang 1 tahun ya. Saya pernah 1 tahun ya. Di kemarin, tapi saya dengar tadi pesta namanya diperingati pada hari Jumat, karena Sabtu mungkin siap-siap. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuannya. Dia tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh kesalahan, manusia yang tidak lepas dari dosa-dosa. Kita seringkali
melukai hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama karena kita berbuat jahat atau mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam kerajaan Allah ini tersedia tempat bagi setiap orang, siapapun dia. Kalaupun ada orang atau kelompok yang diutamakan, dikatakan bahwa mereka itu adalah orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Hanya Allah yang mengundang dan tahu bahwa Dia dengan alasan apapun Ia mengundang seseorang untuk menghadiri perjamuannya. Ini perjamuannya itu perjamuan Tuhan. Kita pun pada saat ini kita juga diundang oleh Allah dalam perjamuannya. Tapi perjamuan Tuhan, perjamuan Ekaristi. Tapi unsur perjamuan Ekaristi ini lebih juga ditekankan perjamuan kurban. Dan mungkin kita harus bertanya dalam diri kita, siapa yang senyatanya hadir? Lalu bagaimana sikap mereka ketika hadir? Kita menempatkan diri di mana? Nah, ini sesuai dengan bacaan Injil tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, zaman kita sekarang ini ditandai dengan dua hal yang sangat menonjol. Semangat bersaing yang tinggi dan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Jadi kemajuan semangat bersaing dan kemajuan teknologi yang pesat ini. Maka kompetisi dan persaingan untuk menjadi yang terbaik itu sangat keras. Orang berlomba-lomba untuk merebut posisi nomor 1. Dalam olahraga juga berlomba-lomba merebut yang nomor 1. Dunia hiburan khususnya dalam tarik suara, paduan suara, menyanyi, itu berlomba-lomba ingin menjadi nomor 1. Apa namanya yang di TV itu ya, nah biasanya. Dan mungkin juga penampilan di panggung. Ada penampilan di panggung itu yang harus nomor 1, ada trik-triknya. Ada nomor 1 juga kekayaan harus nomor 1, kedudukan nomor 1, pangkat nomor 1, prestasi di sekolah dan bidang kehidupan apa saja nomor 1. Mencoba-coba suara saya, ya mencoba di namanya idol, ya, menyanyi ya, barangkali ya. Tapi kalau Farel Prayoga itu, ya, yang diundang oleh Bapak Jokowi memang suaranya bagus, mempunyai bakat menyanyi bagus. Dan sekarang diundang ke TV viral. Ya.
dulunya adalah pengamen jalanan. Tapi karena dia membuat konten-konten ya, tapi dia juga mungkin mempunyai semangat. Kalau ditanya, kamu mau menjadi apa cita-citamu? Menjadi penyanyi yang baik, ya, penyanyi yang pokoknya semua orang itu bermimpi dan berusaha menjadi yang terkaya, tercantik padahal sudah cantik, karena tadi tercantik itu malah kayak orang yang itu mukanya itu dipoles ya, hitam padahal jadi putih ya. Bibirnya diberi gincu merah-merah karena mau tercantik, terpintar, terhormat, juga tercepat, terhebat, terunggul, dan seterusnya. Semuanya seolah-olah wajar dan seolah-olah semua orang harus seperti itu. Ya, jadi bersaingnya itu ketat sekali. Dan kira-kira orang-orang yang di luar itu, wah harus seperti itu, nah, maka mereka juga berbuat seperti yang dicita-citakan. Cara berpikir dan berperilaku yang sudah mendunia itu disebarluaskan ke seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil, dan kita melihat hal itu, kita melihat komunikasi sekarang ini juga sangat canggih-canggih ya. Telepon yang canggih, ada telepon smartphone, ada TV smart ya. Semua itu adalah barang-barang yang canggih. Jadi mudahnya berkomunikasi itu mendorong orang untuk meniru orang lain, misalnya dalam acara Indonesian Idol dan macam-macam. Kalau dangdut itu dulu ada KDI, sekarang ada stand up komedi, ya semua macam-macam. Ada yang mau maju Indonesian Idol tetapi suaranya jelek waktu dites ya. Nah, barangkali suaranya jelek. Nah, pokoknya dia mau sampai berlomba untuk sampai ke puncak dalam hal karier, status sosial, mungkin juga sampai ke puncak dalam hal pangkat, kekayaan dan lain-lain. Orang yang dianggap hebat ialah yang berpangkat sekarang ini ya. Orang yang dianggap hebat mungkin yang punya jabatan. Orang yang dianggap hebat di dalam pikiran kita adalah orang yang punya harta. Orang yang turun pangkat, dipecat, jatuh miskin, gagal dalam usaha, ini dianggap sial dan tidak terpandang. Saudara-saudara, mengenai perilaku dan sikap seperti itu, Yesus berkata, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi. Tujuannya apa saudara-saudara? Tujuannya orang-orang seperti itu supaya dilihat orang. Nah, adalah wajar bahwa orang bercita-cita menjadi selebritis atau orang berkuasa di dunia ini. Hal ini wajar.
Orang senang berfoto bersama dengan atau berkawan baik dengan para selebritis atau orang yang terkenal yang lain. Namun tiket masuk ke perjamuan surgawi itu tidak ditentukan oleh semua itu. Tiket masuk ke dalam kerajaan surgawi itu bukan karena jabatan. Tiket masuk ke kerajaan surgawi itu bukan karena kekayaan. Tiket masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan karena jabatan dan lain sebagainya. Tetapi saudara sekalian, karcis masuk hanya diperuntukkan bagi mereka yang menyadari akan kebutuhannya akan Allah. Karena hanya Ia saja yang memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Ya. Orang cenderung untuk hidup secara semu dan bertopeng, menirukan cara hidup tokoh idola, ya. Atau orang yang dikagumi. Jadi ada contohnya, saya mengambil contoh seorang siswa seminaris misalnya. Waktu di seminari menengah, dia mempunyai idola, romo pendamping di situ. Saya kalau jadi romo ingin seperti romo itu, yang mendampingi pamong, istilahnya pamong di seminari menengah. Tapi hanya yang diandalkan dalam hidupnya hanya romo itu saja. Ya. Karena romo itu dekat dengan seminaris, hidupnya sederhana, dan dia ingin. Tetapi setelah memilih dan masuk ke tingkat yang lebih tinggi di dalam sebuah kongregasi atau sebuah kelompok komunitas imam-imam dimanapun atau imam projo atau yang dipilih, ternyata di situ tidak ada imam yang diidolakan. Loh, kok lain? Ya. Kok tidak seperti romo-romonya, kok tidak seperti romo yang ada di seminari menengah? Maka guncanglah dia, hatinya guncang, ya. Karena yang mengidolakan romo itu akhirnya guncang dan tidak tahan lama. Jadi dia hanya hidup cenderung untuk hidup secara semu dan bertopeng, ya, menirukan hidup tokoh idola, orang yang dikagumi. Sementara itu dengan mudah ia meremehkan orang lain yang dianggap tidak ada apa-apanya. Nah, idola kita kalau mau menjadi imam, menjadi romo, idola kita ya mungkin romo bisa menjadi lantaran, pengentara, tetapi idola sebenarnya idola hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu sebagai guru, sebagai penunjuk jalan bagi hidup kita. Karena kita adalah murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus itulah yang menjadi patokan dalam perjalanan hidup kita. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ini mengingatkan, ya, tadi dalam bacaan itu, kalau kita hanya mengejar hal-hal yang duniawi saja, maka orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi harapannya tadi orang ya duduk di belakang saja, tetapi supaya nanti kalau ada sahabat saudaranya silahkan duduk di depan. Tetapi ternyata banyak yang kalau orang mencari itu ternyata ya nggak ada temannya, terus tetap duduk di belakang saja. Ya.
Tuhan Yesus memberikan contoh kerendahan hati secara sangat gamblang. Ia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia itu Allah, dia itu Tuhan, dia anak Allah, tapi dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Nah, lihat di dalam kitab Filipi bab 2 itu ya. Di situ bagaimana Tuhan merendahkan dirinya. Ya. Maka karena itu dengan penuh wibawa ia menyapa kita pada hari ini. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat, tetapi pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Saudara-saudara, menempatkan diri di tempat yang Allah tentukan bagi kita ini bukanlah perkara yang gampang. Tidak boleh diandaikan begitu saja tanpa usaha keras yang terus-menerus. Allah adalah patut menjadi keutamaan dan menempatkan hidup kita di tempat yang pas. Ini adalah sebuah keutamaan. Tuhan itu virtus di tengah-tengah. Dan para murid Yesus ini pun sebelum detik-detik kesengsaraan Tuhan Yesus masih saling berebut. Apakah yang dapat, bukan apakah, tapi siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Mereka datang, tolong, mamanya datang, tolong ini anakku, tolong nanti di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, mereka masih punya gambaran bahwa Tuhan Yesus ini menjadi seorang raja tapi dalam arti politik. Ya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus bukan sebagai raja dalam arti politis, tetapi dia adalah raja kehidupan rohani yang membawa kita dalam keselamatan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ya Tuhan Yesus ketika ada Mama Zebedeus itu dia mengatakan masalah duduk di kiri atau di kanan saya itu bukan urusan saya. Itu urusan Bapa yang di surga. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus datang, dia menebus dosa-dosa kita, membebaskan dosa-dosa kita, wafat di salib untuk keselamatan kita. Pengorbanannya untuk keselamatan kita. Dan ini yang kita sadari. Dan kalian semua yang mau menerima Krisma, ini adalah orang-orang yang dianggap sudah dewasa dalam iman dan berani menjadi saksi. Maka kalau menurut Injil pada hari ini adalah belajar terus untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Meskipun kalian pandai, tapi kepandaian kalian itu adalah bukan karena kamu, bukan karena kalian sendiri seolah-olah. Tapi kepandaian kalian itu adalah anugerah Allah, itu harus disadari. Maka kepandaian itu juga harus di-share. Di-share itu ya dibagikan kepada orang-orang yang teman-teman yang pengen menjadi pandai, di-share. Ini bukan milikku sendiri, ini adalah anugerah dari Allah. Kalau kalian itu merasa cantik, nah ini adalah anugerah Allah. Jangan menjadi orang yang sombong. Nah inilah menjadi saksi Kristus. Ini adalah juga ungkapan iman. Ungkapan iman kita. Maka kita
terus menjadi saksi Kristus, mengungkapkan iman kita dalam situasi apapun, itu harus iman Katolik. Jangan kita mengikuti, biasanya kita saya melihat banyak ya, yang remaja-remaja di sana di sebelah ada kelihatannya hebat, kerja hebat, lalu kita ikut-ikutan ke sana. Nanti yang lain kelihatan hebat, ikut-ikutan ke sana. Nah, itu. Tapi kalau kita tetap mantap, karena kita sudah menerima krisma, menerima penguatan, kita terus harus mantap. Karena ini kita banyak orang sekarang ini meskipun sudah maju, banyak orang yang lapar dan banyak orang yang haus. Tapi saudara-saudara, bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, tetapi sebenarnya mereka haus dan lapar karena firman Tuhan. Banyak ya, kalau mendengarkan pengakuan dosa, itu mereka banyak orang-orang Katolik yang belum mendalami ajaran Katolik dengan baik. Padahal ajaran gereja Katolik itu banyak. Sumber iman gereja Katolik itu banyak. Sumber imannya apa? Alkitab. Sumber imannya ada lagi tradisi dan juga magisterium. Bukan hanya Alkitab saja, tapi kalau teman saudara kita di sebelah itu sumber imannya hanya kitab suci. Padahal kita banyak sumber iman yang harus kita dalami. Rosario pun itu merupakan tradisi yang bisa menguatkan iman, itu sumber iman juga. Rosario, enggak ada yang rosario seperti kita ya, yang melintiri rosario itu ya. Kalau Bapak Uskup biasanya menerangkan rosario, ini dibuat dari dulu sebenarnya dari Buddha ya, dari biji kemitri atau apa, yang bisa dipelintir-pelintir, itu bisa menjadikan kita ya saraf-saraf ini disentuh dan membuat kita sampai kepada kehidupan yang benar-benar dekat dengan Allah. Di gereja sebelah enggak ada, yang ada hanya di tempat kita. Maka teman-teman semua, mari kita terus mendalami kehidupan kita, dan pada saat ini kita merayakan Ekaristi, kita juga bersatu dengan Tuhan dalam tubuhnya. Karena kita bersatu dengan Tuhan, maka kita pun juga harus bersatu dengan sesama kita. Lalu menjadi saksi Kristus, iman kita menjadi kuat. Jangan takut, jangan ragu, karena kita adalah sebagai orang Katolik mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara atau penduduk yang beragama lain. Itu saya kira harus kita pegang. Jangan kita mau makan aja ragu-ragu, mau makan membuat tanda salib, itu harus malu, harus melihat kanan kiri. Ya. Kalau kanan kiri, kok banyak orang di restoran, misalnya banyak orang, lalu kita ragu-ragu membuat tanda salib, ya, takut membuat tanda salib, mau makan ini, coba mau makan, ya, karena mereka sudah tahu, kita yang ini, kalau kita menunjukkan, bukan hanya menunjukkan dalam arti fisik, tapi sebenarnya kita menunjukkan iman kita, mengungkapkan iman kita. Jangan lingo lalu membuat tanda salib cepat banget.
ya, segitiga. Seperti ada lalat di sini. Ada lagi yang lebih takut lagi. Ya, lihat-lihat diri ini, lalu pura-pura membuat tanda salib, tapi supaya tidak dilihat orang garuk-garuk. Takut. Ya, kita sudah menjadi orang Katolik yang sudah menerima krisma, tidak perlu takut. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita juga bayar pajak pada mereka, bayar pajak. Ya, saya kira itu yang harus kita lakukan. Semoga kita tetap berkembang, Gereja Katolik di sini terus berkembang. Ya, bukan hanya sini, tapi nanti anak-anak kalian semua berkembang menjadi Katolik yang baik. Kalian menjadi orang nanti menikah dengan orang Katolik dan membina anak-anaknya dengan baik. Itulah harapan kita. Amin.